Kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil dari penelitian kami dengan judul Pengaruh Teknologi Terhadap Jumlah Output Padi dan Harga Padi di Indonesia. Latar belakang penelitian kami adalah Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar penduduk Indonesia merupakan bermata pencarian sebagai petani. Sektor pertanian sendiri memiliki peran yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi, terutama pada komoditas beras yang menjadi penyumbang PDB terbesar di sektor pertanian. Akan tetapi, keuntungan tersebut memiliki beberapa kendala, yaitu luas lahan yang semakin terbatas sehingga produksi beras semakin menurun. Tidak hanya itu, dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk juga, maka permintaan akan beras juga semakin bertambah. Kapasitas beras nasional mengalami pertumbuhan yang lambat dan cenderung stagnan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan produksi beras diperlukan inovasi teknologi. Salah satu cara meningkatkan hasil produksi beras adalah dengan penggunaan mesin berupa traktor. Adanya penggunaan mesin berupa traktor ini bisa menghemat biaya, waktu, dan juga tenaga para petani sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan para petani. Penggunaan traktor juga dapat meningkatkan hasil output pertanian yang pada akhirnya akan berdampak pada harga di pasar. Apabila jumlah ketersediaan padi meningkat, maka harga di pasar juga akan menurun, begitu juga sebaliknya. Apabila jumlah ketersediaan padi mengalami penurunan, maka harga padi di pasar juga akan meningkatkan. Dalam penelitian ini kami menggunakan 3 landasan teori. Yang pertama adalah teknologi produksi. Teknologi produksi adalah alat yang digunakan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas. Kemudian yang kedua adalah teori harga. Teori harga adalah sebuah studi yang menentukan bagaimana harga di pasar ditentukan. Dalam mikroekonomi dipelajari bahwa harga bisa ditentukan sesuai dengan hukum penawaran permintaan berada pada titik equilibrium dengan prasyarat bahwa faktor-faktor lain merupakan tetap atau ceteris paribus yang menyatakan apabila harga naik maka permintaan juga akan naik. Yang ketiga adalah teori produksi, adalah studi tentang produksi atau proses ekonomi mengubah faktor input menjadi output yang digunakan untuk menghasilkan suatu barang. Faktor-faktor sendiri yang digunakan dalam teori produksi ini ada manusia sebagai tenaga kerja, modal, sumber daya alam, dan yang terakhir adalah teknologi. Selanjutnya, saya Eva Aprianti dengan NPM 2016-110077 akan menjelaskan mengenai penelitian terdahulu yang digunakan oleh kelompok kami sebagai acuan. Yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Lau dan PS.Y pada tahun 2011 yang mengatakan bahwa biaya produksi berhubungan positif dengan output, sedangkan luas panen tidak berhubungan positif dengan output. Selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Afer Ali, Olaf, dan Bill pada tahun 2013. Penelitian tersebut mengatakan pengadopsian teknologi menabur padi langsung memiliki hasil padi yang lebih tinggi dibandingkan tanpa mengadopsi. Penelitian selanjutnya adalah yang dilakukan oleh Farsha dan Indrajit pada tahun 2017. Penelitian tersebut mengatakan bahwa luasnya adopsi teknologi sebagian dipengaruhi oleh berbagai faktor. Sementara beberapa faktor seperti permintaan, ketersediaan benih, dan juga subsidi dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah. Faktor-faktor lain dapat diperhitungkan dengan cara menargetkan teknologi terhadap petani kecil di daerah yang melakukan penanaman tradisional. Selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Vijay dan Vinod pada tahun 2007. Penelitian tersebut mengatakan bahwa ZT atau Zero Tillage dapat menghemat diesel dan mengurangi biaya budi tanah. Ini meningkatkan hasil gandum di daerah Bihar dan Haryana. Dan hasil ini memiliki relevansi khusus sehubungan dengan bidang pertanian yang kurang insentif, di mana adopsi teknologi dapat memberikan manfaat yang lebih tinggi. Ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Sayu Chang, Daisuke, dan Chikwan pada tahun 2016. Penelitian ini ingin melihat hubungan antara produktivitas dengan laba yang didapatkan.
Dengan menggunakan stochastic frontier dapat melihat efisiensi dan inefisiensi, menggunakan variabel dependent profit pada pertanian, dan independennya menggunakan variabel mesin, luas lahan, karakteristik sosial, dan ekonomi. Hasilnya adalah bahwa model stochastic frontier dapat digunakan, yang mana koefisien mempengaruhi terhadap luas lahan, usia, dan total budidaya. Ini adalah kerangka pikir yang digunakan dalam penelitian ini. Penggunaan teknologi traktor dapat mempengaruhi sisi output dan harga. Variabel harga menggambarkan rata-rata perubahan harga dalam suatu periode. Oleh karena itu, menggunakan harga jual padi. Kemudian, variabel output menggambarkan banyaknya jumlah komoditas padi yang dihasilkan dalam suatu periode. Sehingga penelitian ini ingin melihat pengaruh penggunaan teknologi traktor terhadap output dan harga komoditas padi. Selain itu, kelompok kami juga menggunakan faktor-faktor lain untuk melihat apa saja yang mempengaruhi output, yaitu investasi, luas lahan, dan jumlah tenaga kerja. Kemudian, faktor-faktor untuk melihat harga kami menggunakan jumlah penduduk serta jumlah output. Di sini saya Zara Wardina Sabati, NPM 2016-110010. Di sini saya akan menjelaskan variabel apa saja dan metode yang kami gunakan. Variabel yang kami gunakan berupa harga, output, jumlah penduduk, jumlah petani, investasi maupun luas lahan. Sedangkan metode penelitian yang kami gunakan berupa metode kuantitatif dengan uji TSLS. Model regresi yang kami gunakan melalui dua pendekatan model, yaitu melalui output efek maupun price efek. Output efek dipengaruhi oleh investasi, teknologi, jumlah petani maupun luas lahan. Sedangkan model kedua, price effect, yaitu dipengaruhi oleh teknologi, jumlah penduduk maupun jumlah output yang sudah dihasilkan. Perkenalkan, nama saya Teresia Dian Wibowo dan saya akan menjelaskan hasil regresi dan pembahasan serta kesimpulan. Berdasarkan hasil regresi yang telah kelompok kami lakukan, diperoleh hasil sebagai berikut. Dalam hasil pertama, dengan variabel dependen berupa output, dapat dilihat bahwa variabel independen, yaitu luas lahan, teknologi, dan tenaga kerja, mempengaruhi variabel dependen yaitu output dengan tingkat signifikansi sebesar 1%. Untuk variabel luas lahan, apabila luas lahan mengalami peningkatan sebesar 1%, maka output akan mengalami peningkatan sebesar 0,98%. Untuk variabel teknologi, apabila teknologi meningkat sebesar 1%, maka output akan mengalami peningkatan sebesar 0,10%. Sedangkan untuk variabel tenaga kerja, apabila tenaga kerja mengalami peningkatan sebesar 1%, maka output akan mengalami penurunan sebesar 0,03%. Variabel teknologi signifikan berpengaruh dan memiliki hasil yang positif terhadap output karena dengan adanya inovasi teknologi, khususnya traktor, petani dapat melakukan pekerjaannya dengan lebih cepat, dan hal ini dapat meningkatkan produktivitas mereka, sehingga hal tersebut dapat meningkatkan output. Selain itu, dengan meningkatkan inovasi teknologi, khususnya traktor, tidak dibutuhkan banyak tenaga kerja untuk melakukan pembajakan sawah, sehingga petani lainnya dapat dialihkan untuk mengerjakan pekerjaan lain, sehingga hal ini dapat meningkatkan output dengan lebih cepat. Sedangkan terdapat satu variabel independen yang tidak mempengaruhi output, yaitu variabel investasi. Hal ini dikarenakan banyaknya investor yang menanamkan modalnya di sektor pertanian, karena risiko yang dihadapi oleh mereka lebih besar ketimbang dengan keuntungan yang dirasakan. Selain itu, investasi yang dilakukan untuk membeli barang modal tidak efektif dan efisien dalam meningkatkan output, dikarenakan masih rendahnya kemampuan human kapital para petani. Ketika terdapat peningkatan investasi yang tidak dibarengi dengan peningkatan human kapital, maka akan berdampak negatif terhadap output, karena kurangnya kemampuan petani dalam memanajemen modal dan menggunakan alat yang ada. Berdasarkan hasil regresi juga diperoleh hasil R² sebesar 0,997487 dan dapat
interpretasikan bahwa variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen sebesar 99%. Kemudian untuk hasil kedua dengan variabel dependen berubah harga, dapat dilihat bahwa variabel independen yaitu teknologi dan output mempengaruhi harga dengan tingkat signifikansi sebesar 1%. Untuk variabel teknologi, apabila teknologi mengalami peningkatan sebesar 1%, maka harga juga akan mengalami peningkatan sebesar 0,06%. Untuk variabel output, apabila output mengalami peningkatan sebesar 1%, maka harga akan mengalami penurunan sebesar 0,06%. Variabel teknologi memiliki pengaruh yang signifikan dan berhubungan secara positif terhadap variabel harga, karena seperti yang sudah saya jelaskan, teknologi itu dapat memudahkan petani untuk melakukan pembajakan sawah, khususnya teknologi traktor, sehingga hal tersebut dapat meningkatkan produktivitas petani dan kemudian meningkatkan outputnya. Semakin banyak output dan penawaran, maka hal tersebut dapat menurunkan harga. Walaupun adanya penggunaan teknologi dapat meningkatkan harga dalam jangka pendek, karena masih banyaknya petani yang melakukan penyesuaian terhadap teknologi yang digunakan, sehingga dalam jangka pendek penggunaan teknologi ini belum memberikan dampak BEP atau break-even point. Namun dalam jangka panjang petani sudah mampu beradaptasi dengan teknologi yang digunakan, sehingga kegiatan produksi dapat lebih cepat dan output yang dihasilkan akan lebih banyak, sehingga harga akan menjadi lebih murah. Selain dua variabel independen yang mempengaruhi harga, terdapat variabel jumlah penduduk yang tidak signifikan mempengaruhi variabel harga. Hal ini dikarenakan meskipun terjadi peningkatan penduduk, tetapi konsumsi akan padi mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini membuat harga beras cenderung stabil dan stagnan. Penyebabnya adalah penduduk yang berada di pusat kota sudah mulai beralih mengkonsumsi gandum dan juga kentang yang peningkatannya mencapai 6% per tahun selama 5 tahun terakhir, dan mengurangi konsumsi beras. Hal ini disebabkan karena berbagai faktor, salah satunya faktor kesehatan. Selain itu, hal ini juga dapat disebabkan karena suplai akan beras yang turut bertambah seiring dengan naiknya demand beras, sehingga pertambahan jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap peningkatan harga beras, dan juga dikarenakan adanya regulasi pemerintah atas penetapan harga beras. Selain itu, berdasarkan hasil regresi juga diperoleh hasil R-square sebesar 0,488722 dan dapat diinterpretasikan lalu variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen sebesar 48%. Kesimpulannya, penelitian ini memiliki tujuan untuk melihat pengaruh teknologi terhadap jumlah produksi atau output dan harga beras di Indonesia. Data yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah data panel dengan data cross-section berupa 34 provinsi di Indonesia dan data time series pada tahun 2014 sampai 2018. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa teknologi signifikan mempengaruhi jumlah output dan harga padi, serta memiliki hubungan yang positif. Dapat dijelaskan bahwa dengan adanya pengembangan teknologi, khususnya teknologi traktor, maka dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas output padi. Selain itu, dengan adanya penggunaan teknologi, dapat meningkatkan harga komoditas padi dalam jangka pendek dan menurunkan harga komoditas padi dalam jangka panjang. Selain adanya pengaruh teknologi, peningkatan output pertanian juga dipengaruhi oleh luas lahan padi dan juga jumlah petani. Sedangkan faktor lain yang mempengaruhi harga selain teknologi adalah jumlah hasil produksi padi atau output. Sekian persentase dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.